Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zaza Aulia Syafirda, lalu Vita Helsantri dan Maria Pujianti. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Iwayan Darmayana, MPSI. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika soal yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajaran seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban hasil diskusi kelompok kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena guru membuat skenario pembelajaran yang memudahkan peserta didik, yaitu dengan membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti peserta didik. Lalu, mereka telah memahami dan menguasai konsep dasar yang telah diajarkan oleh guru dengan baik, bukan hanya mengikuti dan menghafal urutan langkah-langkah yang telah diajarkan sehingga terjadi peningkatan pemahaman. Dan yang terakhir, mereka telah memahami pola atau hubungan data dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dan adanya pengulangan sehingga pemahaman peserta didik semakin kuat. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti di kasus, metode belajar yang diterapkan ada 2 metode. Menurut kelompok kami yaitu metode behavioristik dan konstruktivisme. Mengapa kami mengatakan bahwa metode yang diterapkan itu adalah behavioristik? Karena metode dalam kasus tersebut diterapkan pada kegiatan belajar untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Metode pembelajaran ini berpusat pada guru atau center teacher. Berdasarkan dengan teori behavioristik mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Lalu, metode yang kedua yang diterapkan dalam kasus tersebut yaitu konstruktivisme. Mengapa kami mengatakan konstruktivisme? Karena teori belajar konstruktivisme menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses belajar. Dalam kasus ini, peserta didik membangun pemahaman mereka tentang konsep rata-rata MEAN dari pengalaman menyelesaikan soal percobaan pertama dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan, sehingga ketika peserta didik diminta mengerjakan soal yang sama kedua kalinya mereka mampu. Hal tersebut selaras dengan teori konstruktivisme Jean Piaget yang mengemukakan bahwa pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai pengalaman baru. Seperti halnya di kasus ini, peserta didik diuji kembali dengan soal yang sama namun tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dalam kasus ini juga peserta didik memiliki kemandirian dan inisiatif berpikir tingkat tinggi untuk memahami konsep pengerjaan bukan menghafal urutan pengerjaan soalnya. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan:
Pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban hasil diskusi kelompok kami, hal yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia adalah yang pertama, melihat dan memetakan peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti belajar sambil bermain. Kami menyarankan hal tersebut karena metode belajar yang sederhana diharapkan dapat mudah dipahami anak dengan pemikiran yang masih sederhana. Yang kedua, dengan memetakan peserta didik dan memberi perhatian lebih, membuat lingkungan belajar interaktif dan menyenangkan. Memberi bantuan latihan berulang-ulang membantu peserta didik beranjak dari zona perkembangan kemampuan saat ini menuju zona perkembangan kemampuan yang meningkat karena dicapai dengan bantuan kelompok atau orang dewasa. Kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan. Pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali kepada peserta didiknya adalah langkah yang sesuai dan relevan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat lebih mudah membangun pemahaman serta pengetahuan mereka melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Dalam kasus tersebut, Made menerapkan prinsip dari teori konstruktivisme. Karena pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Baiklah, setelah pemaparan materi dari kami, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.